Jadi suatu kali saya mendapat kiriman screenshot dari seorang teman. Itu adalah ranking universitas di Asia Tenggara. 10 universitas di Asia Tenggara, 2 paling top itu dari Singapura, Pak. Lalu 5 lainnya itu dari Malaysia, ya. 2 lainnya itu dari Thailand. Yang terakhir itu 1 dari Indonesia, Pak. Dan itu UGM. 1 UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Saya gembira dan sedih, Pak. Gembira karena UGM masuk 10 besar di Asia Tenggara, tapi saya sedih. Mestinya UGM ini menjadi nomor 1, atau setidaknya 2 paling top di 3 paling top di Asia Tenggara. Itu adalah universitas dari Indonesia, Pak. Baik UI, UGM ataupun ITB gitu ya. Mestinya ada di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Nesar Patria. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia. Apa kabar Pak Nesar? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya. Salam sehat. Ya, Pak Nesar ini karirnya luar biasa ini. Mungkin bisa cerita, mulai kuliah di Fakultas Filsafat, kemudian aktif di kegiatan mahasiswa, kemudian aktif di media sebagai wartawan, sampai puncak menjadi pemimpin redaksi Jakarta Post, aktif di organisasi kewartawanan AJI, menjadi anggota Dewan Pers, nah sekarang menjadi direksi BUMN di PT Pos Indonesia. Silakan Pak Nesar. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya agak sulit juga menceritakannya ya. Tapi ya saya percaya hidup ini mengalir yang pertama, tapi yang penting kita fokus gitu ya. Kita fokus, kita mau menuju kemana. Jadi kalau ditarik garis, memang sejak saya berkuliah di UGM di Fakultas Filsafat, saya aktif di pers kampus tadinya itu Pak Bambang ya. Pers kampus terutama yang di fakultas, saya bergabung dengan majalah Pijar. Cukup aktif di sana dan juga aktif di forum-forum diskusi di UGM di tahun 90-an itu bertumbuh cukup subur dan saya merasa bersyukur ya. Jadi di momen yang tepat begitu masuk UGM ketika gairah intelektual mahasiswa-mahasiswa ini atau kaum muda ini lagi berapi-api ya, lagi bergelora seperti itu. Dan saya merasa bukan hanya mendapatkan pengetahuan di bangku kuliah, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler gitu ya. Saya aktif di beberapa tempat, saya aktif di gelanggang mahasiswa, di Jamaah Salahuddin, di kelompok diskusi mahasiswa yang waktu itu antar fakultas ya, ada Fakultas Hukum, Sastra, Filsafat, dan Fisikol. Dan kami sering menggunakan Plaza Visipol itu sebagai tempat diskusi mingguan, dan itu cukup mengasihkan karena interdisipliner pendekatan gitu ya, itu kita lakukan untuk bahas banyak isu-isu yang aktual, dan pergaulan di pers mahasiswa juga membuat saya semakin bersemangat lah gitu ya. Selain
belajar filsafat di Fakultas Filsafat yang ilmunya juga menurut saya berguna ya dalam pergaulan diskusi antar fakultas macam. Saya merasa filsafat bisa jadi kayak penganyam gitu ya untuk melihat pendekatan yang fakultatif begitu bisa lebih holistik ya, bisa lebih dapat satu big picture lah dari satu persoalan dan lalu menyelam ke dalam sutur-sutur dasar persoalan. Jadi filsafat memberikan frame buat saya dalam diskusi interdisipliner itu. Di dalam Pancasila-mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Lalu kemudian dari aktif di Pers Kampus, saya masuk ke gerakan mahasiswa gitu. Karena situasinya pada waktu itu memang di 94-95 itu lagi kencang sekali tentang suksesi nasional ya. Gugatan terhadap rezim Orde Baru agar ada suksesi pergantian kepemimpinan nasional itu kencang sekali. Lalu kita juga melihat seperti yang sudah dicatat oleh sejarah di periode 90-an itu sebetulnya Orde Baru sudah tidak lagi berjalan seperti apa yang dicita-citakan oleh Angkatan 66 dan juga mungkin agak jauh melenceng dari cita-cita 1945 gitu ya. Nah, sehingga ini membangkitkan semangat kaum muda lah waktu itu mahasiswa untuk membangun satu gerakan protes terhadap kita menyebutnya kediktatoran Orde Baru ya pada waktu itu. Nah, dari situ sampai kemudian 1998 situasi berubah. Saya tidak memilih jalur politik gitu ya. Tidak seperti teman-teman saya yang aktivis, mereka memilih meneruskan ya jalur politik seperti itu. Saya masih cukup dekat dengan politik sebetulnya, tapi saya memilih menjadi wartawan. Jadi saya bergabung pertama di sebuah tabloid kecil namanya Tabloid Bangkit ya, di bawah grup Persda waktu itu 6 bulan lah kurang lebih. Lalu kemudian saya bergabung dengan majalah DR. Majalah DR ini agak unik ya, majalah detektif romantika, majalah kriminal. Tetapi settingnya waktu itu dia menjadi tempat berekspresi sejumlah wartawan-wartawan yang medianya dibredel pada tahun 94 ya oleh Orde Baru. Jadi ada Detik, ada Editor, ada Tempo ya. Sebagian besar berkiprah di majalah DR itu. Setahun di situ kemudian saya bergabung dengan majalah Tempo karena majalah Tempo terbit lagi. Saya bergabung dengan Tempo sampai 2008 ya. Setelah itu saya sempat mendapat kesempatan sekolah di Inggris di London School of Economic and Political Science. Saya mengambil studi politik dan sejarah hubungan internasional. Lalu kembali mengerjakan satu proyek bersama teman-teman, yaitu membangun portal berita digital, namanya Viva ya, viva.co.id. Dulu namanya Viva News pertama, lalu kemudian kita ubah supaya dia lebih luas jangkauannya, bukan hanya news, tapi juga informasi yang lain, jadi viva.co.id. Alhamdulillah lumayan sukses. 2 tahun pertama kita bisa menjadi top 3 gitu untuk portal berita, Detik, Kompas, dan Viva pada waktu itu. Nah, 2014 saya kemudian bersama sejumlah teman yang lain, terutama yang ex Detik sekarang ya. Dulu masih di bawah Detik, lalu mendirikan yang namanya CNN Indonesia ya. Digitalnya, platform digitalnya bersama Mas Budiano Darsono, bersama Yusuf Arifin. Gitu ya. Mendirikan itu platform digital, kemudian setelah berjalan
1 tahun 8 bulan gitu, kurang dari 2 tahun ya, saya kemudian diminta untuk bergabung ke di Jakarta Post untuk memperkuat ataupun mengembangkan platform digitalnya gitu Pak Bambang. Jadi saya bergabung di Jakarta Post, mencoba membantu untuk membangun platform digital, lalu oleh Pak Yusuf Wanandi ya sebagai pemilik meminta saya untuk juga memimpin cetaknya sekalian karena kita mau melakukan satu integrasi newsroom dan supaya jalan transformasi ke digital lebih mudah, maka 2 newsroom ini dijadikan satu dan lalu kita bisa running yang lebih baik. Ya di sela itu saya aktif di AJI, betul, Aliansi Jurnalis Independen. Saya kira selama karier jurnalistik saya tidak pernah lepas dari Aliansi Jurnalis Independen. Saya pernah menjadi Ketua AJI Jakarta, lalu kemudian Sekretaris Jenderal AJI untuk nasional, lalu kemudian dipilih menjadi Ketua Umum AJI. Nah, dari situ juga saya diminta untuk mewakili unsur wartawan di Dewan Pers ya, dan bekerja di sana atau mengabdi di sana lah 2 periode gitu ya. Jadi selama 6 tahun di Dewan Pers itu. Nah, kemudian 2020 saya pikir saya sudah bekerja di industri media lebih dari 23 tahun dan ada pertanyaan-pertanyaan besar di dalam bisnis media gitu ya. Terutama menghadapi disrupsi, saya ingin satu horizon yang lebih luas gitu untuk melihat bagaimana dinamika bisnis digital ini bekerja gitu ya. Lalu saya coba masuk ke korporasi dan dalam hal ini PT Pos Indonesia ya sebagai BUMN, satu tantangan baru buat saya. Nah, sekarang hari ini di sinilah saya, begitu Pak Bambang cerita singkatnya. Baik, jadi sebelum bicara tentang PT Pos, ini apa yang membawa Pak Nesar ini kemudian apa ya bergerak berjalan sangat jauh di dunia media ya, dunia pers, apa yang menggerakkan, apa cita-citanya, apa juga terpengaruh oleh ayahanda yang juga bekerja di bidang pers gitu. Apalagi kemudian kan masuk AJI kan, ayahanda kan di BWI bersama saya. Pak Nesar di AJI, apa yang ingin diperbarui atau idealisme apa yang dibawa? Ya, sebetulnya menjadi wartawan itu memang cita-cita saya sejak lama ya. Mungkin juga karena ayah saya wartawan, seperti Pak Bambang sebutkan. Sejak SMP, SMA saya selalu membantu membereskan meja kerja dia, gitu. Dan saya melakukan sejumlah tugas-tugas clipping ya, yang diberikan oleh ayah saya waktu itu. Dan di situ saya banyak baca features yang ditulis, lalu membaca isi koran, lalu saya tertarik dengan dunia ini gitu ya. Saya melihat ayah saya bekerja, dia bertemu gubernur dengan gampang, tapi dia juga akrab dengan pedagang-pedagang di pasar, macam kok kerja yang asyik bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat lah gitu. Pelan-pelan saya tertarik sejak SMA, dan saya juga tertarik dengan sastra tadinya gitu ya. Saya baca banyak karya sastra gitu. Dan waktu SMA saya ikut lomba menulis artikel gitu oleh Suara Karya gitu. Dan satu kejutan saya menjadi juara 1 nasional gitu, sehingga membuat saya jadi lebih pede gitu ya. Wah, saya kayaknya harus memilih jalan hidup saya sebagai seorang penulis atau wartawan gitu ya. Jadi itu kuat sekali pada waktu itu, sehingga kelas 3 SMA saya di IPA ya, jurusannya saya ngambil pertanian dan saya lulus UMPTN di Universitas Syahkuala, USK, dulu Unsia.
USK sekarang namanya, Universitas Syah Kuala. Kuliah 1 tahun, terus saya merasakan panggilan untuk belajar ilmu sosial itu jauh lebih kuat gitu. Saya ikut lagi UMPTN, memilih filsafat UGM gitu ya, sehingga ke sanalah saya ke filsafat UGM dan saya merasa bertemu apa yang saya cari lah gitu di sana. Satu lingkungan akademik yang sesuai dengan harapan saya. Saya ketemu dengan teman-teman yang asik, saya ketemu dosen-dosen yang inspiratif, dan terutama Jogja, Bapak-Bapak ya. Jogja itu atmosfernya benar-benar menempa kita gitu. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh pemikir yang ada di Jogja, ketemu budayawan, saya nonton dari yang namanya wayang sampai dengan ketoprak gitu. Saya nonton pertunjukan teater, walaupun saya masih berbahasa Jawa waktu itu ya, untuk nonton wayang agak susah juga gitu ya. Tapi saya senang karena saya dapat pengalaman yang baru gitu. Nah, apa yang saya cari sebetulnya ya saya ingin jadi wartawan, sesederhana itu sebetulnya. Saya nggak punya satu cita-cita yang melambung gitu, tapi dalam hati saya bahwa suatu hari saya akan jadi pemimpin redaksi. Saya punya cita-cita itu ya. Suatu hari saya akan menjadi pemimpin redaksi. Walaupun saya sudah memimpin media di fakultas ya, media mahasiswa, tapi itu kan belajar gitu. Saya ingin memimpin salah satu media terbaik lah di Indonesia gitu. Jadi ada keinginan itu dari dalam. Dan saya terus dengan berbagai dinamika ya sepanjang karir saya bekerja di Tempo ya, dan saya berterima kasih sekali pada Tempo karena dengan tradisi jurnalisme yang cukup kuat gitu sudah menempa saya menjadi seorang wartawan gitu ya. Saya besar di sana dan nilai-nilai itu tetap saya pegang gitu ya, nilai-nilai wartawan yang independen, objektif, lalu menulis dengan lugas, clear, dan pertama sekali yang paling penting adalah sikap jurnalisme ya, bagaimana melihat social injustice gitu, dan bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang baik dan inspiratif, mendorong orang untuk bekerja menuju ke arah masyarakat yang lebih baik. Itu satu kepuasan tersendiri gitu. Jadi kalau ditanya apa yang saya cari, sebetulnya saya lebih senang jika apa yang saya kerjakan ya, termasuk di jurnalistik gitu, memberikan impact buat masyarakat gitu. Karena ini juga mungkin sejalan dengan aktivitas mahasiswa yang saya lakukan di sepanjang gerakan mahasiswa. Saya ingin memberikan sesuatu lah, tidak banyak, kecil mungkin dibandingkan dengan kontribusi lain ya yang lebih besar dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Saya cuma ingin kasih kontribusi kecil saja yang kira-kira berharga. Waktu jadi wartawan, kepuasan saya bukan saya bisa mewawancarai presiden, saya bisa mewawancarai perdana menteri luar negeri gimana, saya liputan perang, saya liputan macam-macam. Kepuasan saya yang terbesar adalah ketika apa yang saya tuliskan itu punya impact. Gitu. Saya cukup senang. Jadi ada satu liputan yang sampai sekarang saya merasa berguna sebagai wartawannya. Tapi maksud saya bukan karena itu, yang lain juga masih berguna. Cuma ada satu liputan waktu itu salah vonis, dan itu membuat si narapidana ini dalam keadaan galau hampir 15 tahun dia dihukum seumur hidup karena kasus pembunuhan. Di dalam penjara si narapidana ini terus-menerus mengeluh sampai dia hampir sakit jiwa gitu. Nah, info itu saya dapat, lalu coba saya gali, saya investigasi kasusnya, lalu kami rekonstruksi ulang. Karena udah 15 tahun kami cari lagi, semua dokumennya kami wawancari jaksanya, polisinya, hakimnya, segala macam. Dan memang terlihat ada hal-hal yang janggal gitu.
yang pada akhirnya juga diakui. Nah, jadi waktu sampai ke Mahkamah Agung kasusnya, waktu itu Pak Bagirmanan, Ketua Mahkamah Agung. Nah, beliau membaca apa yang ditulis Tempo, dia bongkar lagi segala macam, dan orang itu akhirnya dibebaskan karena salah vonis gitu. Dan kasus yang sangat terkenal itu ya. Itu kasus Pak. Itu kasus napi di Tanjung Gusta Medan, Pak. Namanya Abdullah bin Andah, sama masih ingat. Lain ya. Iya, iya. Lain-lain. Itu kalau yang dulu ada juga kan, Sengkon dan Karta apa ya, peradilan sesat. Nah, ini hampir-hampir mirip seperti itu, Pak. Nah, bagi saya itu yang sangat membahagiakan saya gitu, karena mendengar ada keputusan dia dibebaskan, dan dia gembira sekali dengan keputusan itu. Ya, Abdullah bin Andah cuma seorang orang biasa, Pak, petani di Aceh Utara gitu. Ya, bukan seorang yang besar lah atau apa gitu. Tetapi saya kira dengan apa, satu keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, saya respect sama Pak Bagirmanan, itu telah membuat hidupnya menjadi lebih baik gitu ya. Dan saya ketemu lagi dengan Pak Bagir karena beliau menjadi Ketua Dewan Pers. Jadi memang kadang-kadang perjalanan hidup tuh banyak hal-hal yang mengejutkan gitu Pak Bambang ya. Wah, saya ketemu lagi dengan Pak Bagir dan dia memimpin Dewan Pers. Dan saya cerita soal ini dan beliau juga masih ingat gitu. Itu salah satu yang berkesan buat saya. Selain liputan-liputan yang mungkin secara news value-nya besar banget gitu, saya banyak terlibat di sana. Tapi yang membahagiakan saya yang kecil tadi itu, Pak. Kecil mungkin kelihatannya, tetapi impact-nya mungkin besar ya, buat hidup seseorang. Baik, jadi wartawan dengan semangat aktivis ya, kemudian jadi relawan yang bagi saya agak aneh itu menjadi relawan di lembaga orang hilang itu, Kontras kalau tidak salah ya. Oh ya. Ya itu Ya. apa pengalamannya dan mengapa ada di situ? Itu begini, Pak. Jadi sebagai aktivis waktu itu saya akan dicari-cari dan saya pernah diculik lah gitu kan. Ditahan 3 bulan, lalu Munir sebagai koordinator Kontras yang kemudian melakukan advokasi terhadap saya. Nah, begitu sudah bebas, pergantian kekuasaan, Soeharto turun gitu, lalu Pak Habibie naik. Kemudian saya dalam posisi belum memilih apakah bekerja atau apa, tapi saya masih melihat ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama persoalan-persoalan HAM gitu kan. Dan Munir mengajak saya untuk membantu dia karena ini organisasi nirlaba gitu ya. Kita nggak digaji tapi kita bekerja untuk kasus-kasus HAM pada waktu itu. Jadi saya membantu mungkin sekitar hampir 1 tahun Pak di situ ya. Sebelum saya kemudian menjadi mengambil profesi sebagai wartawan. Tepatnya mungkin sekitar 8 bulan atau 9 bulan saya ada di Kontras. Jadi Pak Nesar termasuk yang beruntung yang bisa kembali ke dunia yang normal gitu ya. Itu benar sampai sekarang masih ada yang belum jelas nasibnya. Iya, Komnas HAM mencatat begitu Pak ya. Jadi ada 9 yang dibebaskan, ada 13 orang yang masih dalam pencarian gitu. Sampai hari inilah saya kira kasus ini sudah ditangani juga oleh negara lewat Komnas HAM ya. Sejumlah rekomendasinya juga sudah diberikan ya. Tapi kita tahu lah ada dinamika politik dan lain sebagainya macamnya. Kasus itu sampai sekarang masih dalam fase proses ya. Baik, sekarang kita bicara mengenai PT POS. Ya.
sekarang berada di level direksi PT POS yang dalam posisi transformasi ya, karena disrupsi yang mungkin sangat sangat keras lah menghantam Ya. PT POS ini. Mungkin bisa diceritakan kondisi pada umumnya PT POS dan kira-kira mau ke arah mana? Karena Pak Nesar ini kan direktur kelembagaan. Silakan Pak Nesar. Ya, ini sebetulnya ya cerita yang sangat menarik gitu, karena satu, saya dan PT POS itu hubungannya nostalgik sebetulnya. Ya, karena sejak mahasiswa mendapatkan layanan pos ya, karena dikirimi wesel gitu ya, terus kirim-kirim surat. Dulu kan email belum belum ada. Email itu baru muncul sekitar 95 kalau nggak salah, 96 gitu, masih sangat level awal gitu ya, teknologinya masih teknologi tahap pertama gitu. Nah jadi ketika saya masuk PT POS ada nostalgia, itu yang pertama. Tapi yang saya hadapi adalah satu PT POS yang masih tenggelam juga dengan nostalgia itu, kurang lebih begitu ya. Sehingga perkembangan di industri yang begitu cepat ini agak kurang catch up lah PT POS pada waktu itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Pertama saya melihat ada kesamaan ya antara industri media dengan POS, Pak Bambang ya. Sama-sama terdisrupsi. PT POS terdisrupsi oleh teknologi, terutama dengan adanya platform kayak Google, Yahoo waktu itu yang memungkinkan orang mengirim surat ya dengan email. Sejak adanya email, surat-surat di seluruh dunia semua akan terpos seluruh dunia, itu decline dengan sangat luar biasa, sehingga core bisnis yang tadinya semua postal services di dunia itu mengandalkan mail, sekarang bergeser ke parcel gitu, parcel dan barang-barang yang di atas 2 kg. Kalau di atas 30 kg itu masuk ke bisnis kurir. Bisnis logistik ya, karena dia masuk ke kargo. Nah, jadi kita bicara ini mail dan parcel. Nah, PT POS itu menghadapi problem bahwa dia di pasar kompetisinya agak berat untuk ditangani gitu, sehingga posisinya melorot ke bawah. Ini yang pertama. Impact-nya kemudian kepada revenue yang juga turun, lalu cost yang masih tinggi. Ada 24.000 karyawan POS, dan tentu saja ini menjadi beban yang cukup berat, karena pada umumnya waktu itu masih fixed cost, bukan variable cost. Nah, lalu kita berpikir bagaimana caranya mentransformasi PT POS Indonesia ini. Nah, dari BOD yang baru yang ditugaskan ke PT POS oleh Pak Erik ya, itu pada umumnya orang-orang yang tidak berlatar belakang POS, Pak. Ya. Jadi tidak ada satupun yang berlatar belakang POS atau dari PT POS sendiri. Semuanya dari luar. Pak Faisal Dirut itu berasal dari Telkom, lalu ada yang berasal dari bank, ya ada 2 orang dari bank, lalu yang Telkom ada 2 juga, terus yang dari media saya gitu, terus ada 1 BOD dari kepengurusan yang lama yang punya latar belakang sebenarnya di jasa keuangan gitu, dan perdagangan. Nah, kita semua lalu kemudian mencoba merumuskan kira-kira transformasi yang harus dilakukan itu apa. Yang pertama kita lihat, kita merumuskan kembali values buat POS. Gitu. Value-nya ini harus diinternalisasi dengan baik gitu. Karena kalau nggak tahu value-nya apa, nggak tahu purpose-nya apa, agak susah menggerakkan satu korporasi. Jadi kita rumuskan value-nya, purpose-nya juga, lalu baru visinya gitu ya, misi, sampai kemudian ke program kerjanya. Nah, apa yang kita transformasikan ada di 7 area itu Pak Bambang. Ceritanya agak panjang, tapi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah proses bisnisnya. Ya.
itu kita transformasikan, lalu kemudian produk ya, itu juga kita ubah, lalu teknologi ya dari analog menjadi digital, lalu yang diproses tadi itu misalnya yang fisikal itu kita jadikan digital juga, misalnya di loket-loket ya, tadinya kita pelayanan loket menjadi andalan, sekarang kita melayani customer kita itu dengan aplikasi gitu, aplikasi digital gitu ya. Untuk layanan kurir dan logistik kita punya pos aja, lalu untuk layanan jasa keuangan kita punya postpay gitu. Nah, ini salah satu digitalisasi yang kita lakukan. Lalu kita juga melihat organisasi kita terlalu gemuk dan tidak mengabdi kepada strategi yang kita buat, strategi baru yang kita buat. Di regional ada 11 regional, kita mau dia lebih langsing, ya. Kita langsingkan dia jadi 6 regional aja. Strukturnya juga, struktur organisasinya, kita buat dari yang tadinya heavy pada cost menjadi lebih berorientasi pada commerce gitu. Itu kita transformasikan. Kulturnya juga kita coba bangun, tadinya yang bertumpu pada behavior aja, lalu kita ingin jadikan dia lebih mantap menjadi karakter gitu. Nah, nilai-nilai yang kita tanamkan ya nilai-nilai yang ada di BUMN itu, yang akhlak itu, ini kita perumuskan juga, kita tajamkan juga sesuai dengan kebutuhan PT Pos. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Nah, transformasi ini dalam waktu 1 tahun digeber habis-habisan gitu. Kita bicara dari atas sampai ke bawah, karena mentransformasikan sebuah korporasi besar ternyata tidak gampang, Pak. Saya ikut di industri media itu paling gede itu yang saya bergabung 10 ribuan lah tenaga kerja di grup KKJ gitu ya, 10 ribuan waktu itu. Ini 24.000, jadi cukup besar. Dengan portofolio bisnisnya ada kurir, ada logistik, ada properti juga. Lalu kita punya 2 sekolah, Pak. Ada Poltek Pos, ada Stimlog gitu. Yang sekarang kita transformasikan juga, kita gabung jadi satu, jadi universitas. Namanya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, ULBI, dalam proses sekarang. Nah, yang kita lakukan sebetulnya areanya ada 3, Pak, 3 fokus untuk transformasi. Pertama yang di bisnis ya, kita buat dia menjadi lebih agile gitu. Lalu di operasinya kita buat dia lebih excellent sehingga standar waktu pengantarannya itu sesuai dengan harapan konsumen ya. Jadi kalau dulu kirim surat gitu kita selalu kalah dengan kompetitor, kirim parcel juga kalah dengan kompetitor karena pola operasi kita itu nggak agile ya, dengan tuntutan pasar sekarang. Sekarang itu orang ingin cepat dan aman, barangnya tidak rusak gitu ya, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau dijanjikan 1 hari ya ekspektasinya 1 hari sampai. Tapi PT Pos waktu itu sering meleset, janji 1 hari 3 hari baru sampai, sehingga trust itu turun. Nah ini kita ubah pola, kita ubahnya dari mana? Dari pola operasi, dari hub and spoke kita jadikan point to point sehingga dia bisa lebih cepat gitu ya. Lalu kita juga mengimprove prosesnya gitu. Kita lakukan otomatisasi, kita pindahkan sentral pengolahan suratnya sesuai dengan routing yang lebih efektif. Sehingga dalam operasi ini kemudian mendukung servis yang kita buat kepada konsumen. Ya. Nah inilah hasilnya lumayan, kita bisa naik SWP-nya dari 73% sebelumnya sekarang ada di 95%. Itu udah align dengan kebutuhan yang diminta oleh e-commerce sehingga kita bisa masuk lagi ke e-commerce sebagai sumber traffic, salah satu sumber traffic gitu. Nah jadi sebetulnya strateginya agak panjang juga Pak.
termasuk bagaimana bertarung di pasar e-commerce ya untuk mendapatkan traffic antaran ya atau pengiriman barang. Ini juga nggak simpel karena kita tahu e-commerce juga sangat dinamis, Pak, ya. Sangat dinamis gitu. Jadi kami juga melihat peluang di mana kekuatan kita. Nah, kita lihat e-commerce sekarang ini juga bergerak ke arah omnichannel. Omnichannel itu ya mereka ingin meluaskan bagaimana strategi marketing mereka bisa merambah lebih banyak konsumen ya. Sebetulnya agak-agak mirip dengan media, Pak. Bagaimana kita menggrab audience gitu ya. Nah, jadi pengalaman di industri media saya kira ada beberapa hal inline dengan bagaimana strategi marketing yang harus kami lakukan di PT Pos gitu. Nah, karena saya di direktur kelembagaan, ya urusan kami adalah corporate strategic planning dengan business development gitu ya. Termasuk juga bisnis alliance segala macam. Nah, jadi masalah-masalah gini ya jadi urusan kita lah gitu ya, gimana bersama dengan direktorat yang lain pastinya yang berada di garis depan, direktorat bisnis. Jadi ya kita sepanjang 1 tahun lebih ini setidaknya sudah membangun fundamental yang lumayan dalam pola operasi dan juga servis, sehingga kita bisa dipercaya untuk proyek-proyek yang lebih menantang ya. Jadi kan ada 2, Pak, untuk meraih profit sama melakukan PSO. Itu kan tugas BUMN, Pak. Penugasan negara yang sifatnya public service obligation. Lalu satu lagi adalah untuk mencapai profit ya. Nah, untuk mencapai profit ini tantangannya besar karena kita menghadapi pasar bebas ya. Kalau penugasan itu lebih gampang karena kita dapat tugas. Tapi juga penugasan ini akan mengetes kinerja kita, sejauh mana organisasi kita ini bisa deliver gitu. Dan alhamdulillah Pos dalam memberikan pelayanan untuk penyaluran bantuan sosial kita nomor 1, Pak, boleh saya klaim demikian gitu ya. Nomor 1 sekarang dalam soal kecepatan, deliverable-nya paling bagus juga ya, sehingga kita dipercaya oleh Kemensos, dan terakhir ini kita juga menyalurkan BPNT ya, bantuan pangan non tunai gitu. Hanya dalam waktu 2 minggu kita harus menyalurkan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah 95% Pak dicapai gitu. Dan diakui oleh Pak Menko PMK Pak Fajir. Di dalam Pancasila-mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Hidup lebih asik pakai living, semua ada di living. Hidup lebih asik pakai living. Ya, Pak Nesar, tadi dikatakan bahwa ada 2 tugas, yaitu mencari profit dan PSO. Saya dapat cerita dari Komisaris Utama Profesor Renat Kasali bahwa PT Pos juga sudah mulai untung, sudah mulai menghasilkan laba gitu. Yang saya tanyakan adalah sebenarnya apa yang ditargetkan sebagai ukuran keberhasilan PT Pos ini dan kapan itu kira-kira bisa tercapai? Sebagai korporasi pasti yang jadi target kita adalah laba ya Pak ya, profit itu pastilah. Kita dirikan perusahaan kan tujuannya itu, gitu, sebagai korporasi profit, dan target kita adalah kita bisa dapat net income di 2 digit Pak, gitu ya, di 2 digit itu dalam waktu 3 tahun lah, gitu. Dalam waktu 3 tahun. Ya, kita sebut revenue, Pak, double digit ya, revenue. Jadi revenue, EBITDA, dan net income, gitu ya, revenue. Kita singkat revenue gitu. Itu targetnya dalam waktu 3 tahun ke depan, gitu. Kurang lebih di 2023 atau menjelang 2024 kita bisa mencapai itu. Itu konkretnya lebih dari 10 triliun gitu. Iya, betul, Pak. Ya, revenue kita kan sekarang sekitar 6, Pak. 6 triliun. Ya. Sementara net income kita kan masih kecil, gitu. Di bawah 1. Gitu. Nah, jadi kita
mau membuat dia lebih untung lah. Kalau net income-nya paling nggak kita bisa dapat di atas 1 triliun dengan stabil, tapi itu dikontribusikan oleh top line, Pak ya, oleh revenue segala macam. Sekarang memang kita ada laba, benar kata Pak Komisaris, Pak Renaud Kasali, Komisaris utama kita. Tapi itu sebetulnya dari hasil transformasi di organisasi, Pak, dan keuangan. Jadi kita melakukan cost efisiensi yang cukup baik, gitu. Cost efisiensi yang cukup baik, tapi di tingkat revenue kita masih harus bertarung, Pak, untuk memperbesar revenue-nya gitu. Jadi yang kita dapatkan ini sebenarnya margin dari cost efisiensi, Pak, yang memperbesar net income kita. Jadi memang belum begitu besar buat kita, tapi sudah alhamdulillah lebih baik karena selama 10 tahun terakhir baru kali ini net income-nya di atas 500 miliar gitu, Pak. Pak Neza, di dalam posisi memimpin sebuah perusahaan yang penuh tantangan sekarang ini, gitu ya. Apakah komunikasi dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada ini membantu? Ini kan banyak sekali di puncak-puncak posisi ini, baik di swasta, pemerintah, yang di situ duduk para alumni UGM. Ya, masih Pak, masih. Saya juga aktif di Kagama gitu ya, di Kagama Fakultas juga ikut jadi pengurus, dan beberapa pertemuan Kagama saya juga hadir. Lalu secara by person gitu, saya juga sering kontak dengan beberapa kawan kita ya, para alumni, sambil membicarakan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk sinergi gitu ya. Ya ada di mana-mana, ada yang memimpin kelembagaan, misalnya ada direktur RRI sekarang, dirutnya juga itu alumni UGM, lalu yang Badan Sensor Film itu Pak Romi Fibri juga alumni UGM, masih sering kontak-kontak juga dengan beberapa direktur yang di BUMN yang alumni UGM, itu juga kita sering kontak-kontak. Ya. Saya sudah banyak melakukan wawancara, dan biasanya alumni UGM ini cukup gigih gitu ya, ditempatkan di tempat-tempat yang sulit gitu ya. Yeah. Nilai-nilai apa sebenarnya yang dibawa selain ilmu pengetahuan dari UGM pada waktu kuliah itu, Pak Neza? Ya, saya kira nilai-nilai yang paling kuat tertanam itu memberikan yang terbaik buat sesama, Pak. Itu yang paling kuat ya, yang saya rasakan values itu sampai sekarang kuat sana. Jadi setiap kali kita nyanyi himne Gadjah Mada itu kan arahnya ke sana ya, bagaimana kita mengabdi kepada negeri gitu ya. Itu yang paling value yang paling kuat. Itu selalu aja kalau mendengar himne itu agak mengharukan lah buat kita mengenang kembali masa-masa belajar segala macam itu, dan ya masa-masa pembentukan karakter kita juga sebagai generasi muda waktu itu di UGM. Dan saya merasa value itu masih terus tetap ada. Jadi kalau ketemu dengan sesama alumni UGM, ya saya bangga karena semua masih punya orientasi apa yang bisa kita buat masyarakat, apa yang bisa kita buat, kontribusi sosial apa yang bisa kita berikan, segala macam seperti itu. Jadi enggak UGM yang kerakyatan itu masih terus hidup lah, terus hidup. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama.
satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Pak Nesar tadi mengatakan bahwa sangat beruntung berada di UGM di masa-masa yang secara sosial politik banyak pelajaran gitu ya, jadi banyak. Nah, sekarang situasinya mungkin berubah atau mungkin berbeda. Apa yang bisa disarankan kepada generasi baru yang sekarang sedang menempuh pelajaran di UGM? Ya, begini Pak. Jadi suatu kali saya mendapat kiriman screenshot dari seorang teman. Itu adalah ranking universitas di Asia Tenggara. 10 universitas di Asia Tenggara, 2 paling top itu dari Singapura, Pak. Lalu 5 lainnya itu dari Malaysia, ya. 2 lainnya itu dari Thailand. Yang terakhir itu 1 dari Indonesia, Pak. Dan itu UGM. 1 UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Saya gembira dan sedih, Pak. Gembira karena UGM masuk 10 besar di Asia Tenggara, tapi saya sedih. Mestinya UGM ini menjadi nomor 1, atau setidaknya 2 paling top di 3 paling top di Asia Tenggara. Itu adalah universitas dari Indonesia, Pak. Baik UI, UGM ataupun ITB gitu ya. Mestinya ada di sana gitu. Karena kita masyarakat yang cukup potensial ya, sangat potensial. Jadi bangsa yang besar, 270 juta penduduknya, terbesar di Asia Tenggara, mestinya melakukan leading ya dalam soal pendidikan dan lain sebagainya. Saya sangat berharap dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan kita berada di top itu Pak, di dalam ranking universitas di Asia Tenggara, paling nggak kita masuk ya 3 besar Pak. Harus ada universitas dari Indonesia, dan saya berharap UGM, karena UGM sudah masuk 10 besar di tahun 2020. Ya, jadi saya berharap di tahun 2024 masuk 5 besar, 2028 lah atau gitu kita bisa masuk number 1 lah paling nggak. Nah, itu yang saya harapkan, dan karena itu tantangan dari generasi yang sekarang bersekolah di UGM ya, memberikan yang terbaik, Pak. Memberikan yang terbaik, bekerja keras, dan yang paling penting adalah go internasional. Itu yang saya lihat kenapa Singapura, Malaysia, Thailand, karena mereka terintegrasi dengan cukup baik dengan global research lah, seperti itu. Nah, jadi dan global academic community gitu ya, dengan berbagai macam parameternya gitu. Jadi saya kira UGM sedang bergerak ke arah sana. Saya gembira sekali sejumlah fakultas di UGM sekarang juga udah punya international programnya ya. Saya berharap kemampuan bahasa Inggris juga bisa ditingkatkan sehingga kita bisa menembus jangkauan regional dan juga global, Pak. Saya punya harapan cukup besar, mungkin dalam sewindu ke depan gitu, 8 tahun lagi kita bisa melihat UGM ada di ranking 1, Pak, menyisihkan Singapura, Malaysia, dan juga Thailand gitu, mewakili Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Nesar Patria, Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia, yang sudah bercerita banyak bagaimana membantu mengatasi transformasi PT Pos dan bagaimana semangat dari UGM memberi kekuatan untuk melalui perjuangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, dan salam buat semua pemirsa dan juga alumni UGM dimanapun berada.
Jiwa seluruh